15 petugas kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpapar COVID-19 varian Omikron. Petugas yang teridentifikasi Omikron yakni 2 petugas yang bekerja di Pharma Lab dan E-Lab. Petugas kesehatan Pharma Lab kemudian memaparkan 13 rekan satu mesnya yang juga bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini total orang yang terpapar sebanyak 15 petugas kesehatan di bandara. Pegawainya diketahui terpapar Omikron saat menjalani screening pada 31 Desember 2021. Petugas yang terpapar bertugas di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. 15 pekerja terpapar Omikron sudah berada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Ya, untuk mengetahui informasi terkait petugas Bandara Soekarno-Hatta yang terpapar Omikron, sudah ada rekan Nadia Tagalung dan juru kamera Hanil Revalino yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Nadia, seperti apa tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk membatasi penyebaran varian Omikron di sana saat ini? Rolando dan juga pemirsa, informasi yang disampaikan oleh Dan Satgas Udara Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Letnan Kolonel Agus Lustiono, menyampaikan bahwa dengan terpaparnya varian Omikron ke-15 petugas medis yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, ini tidak akan mengganggu ataupun menghambat layanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini tugas dari ke-15 orang petugas medis tersebut juga sudah digantikan dengan petugas medis lainnya yang sudah dinyatakan sehat dan tentu saja dinyatakan negatif dari terpapar virus COVID-19. Adapun terkait dengan pencegahan atau pengamanan disampaikan oleh Agus Listiono bahwa saat ini pihaknya melakukan pengetatan yang lebih ataupun secara maksimal dan juga meminimalisir kontak begitu antara warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dengan petugas yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jika biasanya kerumunan atau penumpukan ini terjadi pada saat warga negara Indonesia ini melakukan PCR dan menunggu transportasi untuk menuju ke tempat karantina, dan saat ini dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang baru tiba kemudian melakukan PCR ini langsung saja diberangkatkan ke tempat karantina sehingga flow atau arusnya menjadi lebih lancar seperti kondisi yang juga kami pantau pada siang hari ini. Adapun para warga negara Indonesia ini kemudian nantinya akan dibawa begitu ke tempat karantina, di mana di DKI Jakarta ada 3 tempat karantina begitu. Yang pertama adalah di Rusun Pasar Rumput, kemudian di Rusun Nagrak Marunda, dan juga di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Warga negara Indonesia yang dikarantina seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin bahwa akan dilakukan karantina dengan masa 7 sampai dengan 10 hari, di mana masa karantina itu sesuai dengan kajian varian Omikron di Indonesia yang dikatakan bahwa masa inkubasinya begitu relatif lebih singkat daripada varian Delta. Rolando, sementara kembali ke Anda di studio. Baik, Nadia, lalu selanjutnya dari informasi yang Anda dapatkan di sana, ini para petugas yang terpapar varian Omikron ini, mereka terpapar dari mana atau dari siapa begitu? Apakah dari mereka yang melakukan perjalanan dari luar negeri atau mungkin seperti apa? Ya, Rolando, dari 15 orang petugas medis yang terpapar varian Omikron tersebut, 14 orang diantaranya merupakan petugas administrasi dan juga petugas swab PCR yang bekerja di Pharma Lab Bandara Soekarno-Hatta. Dan awalnya 1 orang di antara 14 orang tersebut ini terpapar karena dia bekerja di bagian depan begitu, yang langsung berkontak langsung dengan warga negara yang melakukan swab PCR, dan kemudian ia pun menularkan ke 13 orang lainnya yang mereka tinggal bersamaan begitu di mes yang sama, yaitu di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Kemudian 14 orang tersebut saat ini juga sudah diisolasi, ditangani lebih lanjut, mereka diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian 1 orang lainnya yaitu merupakan petugas medis yang bekerja di E-Lab.
Dan 1 orang tersebut berdasarkan informasi yang kami dapatkan sampai dengan saat ini memang belum ada menularkan dengan orang ataupun pihak lainnya, dan 1 orang tersebut juga saat ini sudah ditangani lebih lanjut, sudah diisolasi yaitu di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas.